karena dianya juga mengkorek kekepo. Ini kan dia kepo orangnya, serba pengen tahu tentang Yasmin, baik itu pribadinya Yasmin. Sebenarnya dia itu pengen menjaga dan menyelamatkan Yasmin aja sekuat tenaganya dia, karena Yasmin ini adalah saudara ya, karena kan aku di sini perannya sebagai, aku ceritain dulu ya, dia ini perannya sebagai tantenya Yasmin, walaupun memang secara secara gamblangnya dia itu bukan tante kandung atau apalah gitu ya, tapi dia yang menyelamatkan mungkin Ratih kala itu. Jadi memang orang kepercayaannya Ratih sekarang ini, jadinya karena Yasmin dari kecil akhirnya besar itu dia selalu ada. Nah makanya kedekatannya Yasmin dan dia itu adalah bukan kedekatan secara cuman seperti teman, enggak, tapi memang ada kebatinan juga gitu, dimana Yasmin ini dari kecil juga sebenarnya mungkin sama dia ya, bisa dibilang lah ini gitu. Kita belum tahu lah ini nanti gimana ke depannya dia ini seperti apa, tapi yang untuk sekarang ini dia ini menyelamatkan, menjaga Yasmin, terus mensupport Yasmin sampai kekepoannya terhadap pasangannya Yasmin, cowok-cowok yang suka sama Yasmin gitu. Jadi Yasmin sering curhat juga nih ke dia? Iya, Yasmin segala sesuatunya curhat. Nah, karena dianya juga mengkorek kekepo. Ini kan dia kepo orangnya, serba pengen tahu tentang Yasmin, baik itu pribadinya Yasmin, baik itu tentang kerjaannya Yasmin. Jadi semuanya emang kepo si dia ini sama si sosok Yasmin ini. Berarti kan ini salah satu judul kunci ini untuk teka-teki orang tuanya Yasmin. Ya. Gimana sih Kak ceritanya? Jadi singkat cerita aja nih ya, nanti pokoknya kalian bisa tonton lagi lah ya. Karena ini masih rahasia juga kan, bahwa untuk sementara ini dia ini yang memegang semua penjelasan tentang kematiannya ayahnya, karena waktu itu ibunya sebelum meninggal banyak sekali barang-barang yang memang ditemukan oleh si Diah ini, disimpan oleh Diah itu di dalam satu peti yang nanti mungkin akan dibahas sama dia secara gamblang oleh Yasmin, karena Yasminnya juga belum tahu ini apa karena baru kemarin, kalau boleh nonton mungkin pemirsa juga udah lihat, yang ditemukan adalah korek gitu ya. Korek ini yang selalu membuat ibunya menjadi histeris gitu ya, terus teriak-teriak dan bilang bahwa pembunuh gitu. Tapi peran dia nih dalam tahu meninggalnya waktu Yasmin ini gimana sih sampai mau dicari-cari sama Bu Ajeng juga? Ya karena waktu itu kalau misalnya nonton juga episode sebelumnya, dia ini bertemu sama sosok Prasetyo, yang dimana Prasetyo ini megang sketsa tapi si Prasetyo ini bawa foto Ibu Ratih. Nah disitulah pertemuan dia dan Prasetyo, akhirnya si dia ini bingung kali dan kelihatan banget bahwa memang gue ini tahu tentang si Ratih, makanya gue dicari-cari sama Prasetyo. Jadi kalian jangan kasih tahu Prasetyo gue di sini ya. Sepengetahuan bagian nih Ranggani kan sempat booking pembicaraan Bu Ajeng, kenapa sih wanita itu nggak bisa ditangkap gitu? Jadi itu semakin penasaran nih, kenapa nggak bisa ditangkap nih? Gimana nih ceritanya? Iya, jadi alhamdulillahnya dia ini selalu mujur ya, bisa dibilang selalu mujur, dan sebenarnya dia ini cerdik, tapi dia tuh sebenarnya sosoknya dia nih kepo tapi takut, ngerti gak sih? Pengen nyelamatin tapi so gentle, tapi punya nyalinya ciut gitu. Tapi jadinya akhirnya dia cuma punya akal aja, punya strategi, cerdik aja gitu untuk melarikan diri seperti apa. Dan karena sering nonton di YouTube, ya udah asal tonjok-tonjok aja, yang penting gebuk Prasetyonya gitu ya kan. Tapi kalau misalnya untuk dicari-cari Ajeng, mungkin adalah karena Ajeng kan nggak mau ada saksi kunci bahwa kematian dari ayahnya Yasmin dan ayahnya Yasmin keluarga gitu ya, tentang tragedi itu, karena si Heru aja dibunuh kan sama Prasetyo gitu yang tahu. Nah
si Ajeng tahu gitu bahwa ada yang tahu. Nah, makanya Ajeng mencari dia. Mudah-mudahan tolong doain ya dia supaya nggak mati karena kasihan Yasmin sendiri nggak ada yang ngelindungin. Buat hari ini juga nih di Instagramnya, di postingan Instagram. Ngapain sih Mbak Diah ini di tangannya Ajeng gitu? Nah itu dia, pokoknya kalian nonton aja karena nih malam seru banget ceritanya tentang dia entah itu dia diculik, entah itu dia bertemu lagi sama Prasetyo. Pokoknya nonton aja, ini makin seru, apalagi ada chemistry antara Romeo dan Yasmin. Udah pokoknya heboh deh malam ini, pokoknya harus nonton. Soal Romeo ini, gimana sih Kak pengetahuan kakak sendiri nih sebagai dia, Romeo ini memprotek keluarga Yasmin ini gimana? Sebenarnya Romeo itu emang cinta, kalau kita bisa lihat kan begitu bapernya antara sosoknya Romeo dan Yasmin itu jangankan kalian yang nonton, saya aja yang syuting bareng sama mereka aja, ih baper banget gitu, seandainya Yasmin itu dia gitu menghayal. Nah tapi kalau misalnya dilihat memproteknya gimana Romeo, ya karena memang namanya cowok kan ya, dia mencintai seseorang kalau belum dapet kayaknya malas untuk patang mundur, bener nggak sih? Iya kan, nah makanya apalagi saingannya udah tercium adalah Rangga, makin aja protektif banget nih si Romeo sama ke Yasminnya. Jadi kalau sebagai tante nih dukung ke siapa? Aduh dukung siapa ya, tolong bantu saya dong netizen. Abis dua-duanya ganteng, dua-duanya cakep, dua-duanya juga baik sebenarnya kan. Jadi Mbak Diah kira-kira pronya kemana nih? Nanti tolong ya chattingnya. Ada komentar dari netizen, Pak, mendukung Romeo nih, gimana nih? Dukung Romeo nih jadinya. Kalau dukung Romeo ganteng kayak opa-opa Korea. Kalau Rangga juga ganteng kayak orang-orang Latin. Aduh, gimana ya? Kenapa sih nggak dia aja yang diperebutkan? Jadi kalau milih bingung Mbak Diah, tapi Mbak Diah sih kayak memang perjalanannya ya memang mensupport si opa Romeo. Romeo kayaknya aku ya kali ya. Boleh spill nih Kak, di sini nih Romeo sama Yasmin gimana sih pas proses syuting atau mungkin sebelum tag-nya ini, gimana sih kedekatannya? Kalau Yasmin itu sama Romeo chemistry-nya udah dapet. Kalau menurut aku ya, chemistry-nya udah dapet, udah memang memainkan sosok peran Romeo itu juga nggak mudah ya. Saya akuin juga ke Kenny sangat bagus juga, dan juga apalagi kita sudah nggak usah ukur lagi lah kemampuannya Amanda Manopo memainkan Yasmin gitu ya. Mereka memang dua orang yang chemistry-nya langsung dapet, itu luar biasa. Itu kan sangat susah ya kalau menurut saya, harus beberapa episode dulu, tapi ini enggak, saya lihat bener-bener memainkan peran Romeo-nya juga udah cukup baik dan benar, bahkan baper lagi anak-anak cewek gitu ya, apalagi ibu-ibu. Terus juga kalau Yasminnya juga udah luar biasa. Jadi mereka kalau saya lihat untuk memainkan peran berdua itu ya nggak ada kecanggungan gitu. Memang jadi gini, moto kita adalah kalau sudah sampai di set atau sampai di lokasi syuting, kita lepasin tuh dia Aida itu siapa, Amanda Manopo itu siapa, Kenny Austin itu siapa, Samuel itu siapa. Jadi kita lepasin, kita sudah beralih ke rohnya peran kita, jadi nggak ada kecanggungan atau apa. Kalaupun nanti larinya ke baper teman-teman yang nonton, ya itulah chemistry dari sebuah penokohan karakter yang mereka mainkan gitu. Terakhir Kak, nanti promo untuk Cinta Yasmin. Jam berapa sih? Sekarang jam 8. Jam 8. Oke, ini pendukung Romim atau Ramim, Romeo dan Yasmin, atau Rangga dan Yasmin, atau Mbak Diah. Pokoknya kalian jangan lupa saksikan terus setiap hari Senin sampai Minggu itu acara Cinta Yasmin di RCTI jam 8 malam. Ingat ya, jam 8 malam, bukan 8 pagi loh. Jam 8 malam di RCTI ya. Ya, sekarang malam ini. Nonton ya, nonton.